Sekarang gilirannya Bang Gareng nih. Ini Gareng nih adanya Empok. Tapi nama benernya Mas Slamet Riyadi, cuman panggilannya Gareng di sini. Gareng ini pitruknya. Nah, Gareng ini gimana? Pengalaman apa yang ada yang pernah dialamin? Waktu itu sekitar tahun 1985, di antara 85 Ngimpok ya? 4. Nah, Positif lagi. waktu itu zamannya SBSB atau Forecast. Ya zaman forecast dulu. Iya, terus Nah, itu dulu pernah ada yang dapat di Gandul 900.000, bukannya juta ya. iya. Itu sampai viral lah ibarat sekarang, seantero Gandul pokoknya. Iya, serta Tuh, antara banyak yang datang, istilahnya orang banyak tanya. Akhirnya dia punya cerita itu, dia bilang dia dapat nomor itu dari gaib gitu. Iya. Akhirnya banyaklah orang-orang Gandul ini yang ikut-ikutan atau tertarik dengan hal tersebut. Iya. Akhirnya dia pergi ke tempat yang sepi, yang dianggapnya itu ada penghuni makhluk halusnya. Iya. Akhirnya kita ini sama Yakub diajak sama Iya. orang tersebut. Iya. Akhirnya mau nggak mau kita ikut kan. Iya. Awal pertama itu jam berapa ya, Kuk? Kita Jam 12. Di samping rumah kita di Jalan RH, Gang Junet. Itu waktu itu kebun tersebut luasnya sekitar 1.500 meter. Iya. Ditanami anggrek, ada rumah tinggal juga, cuma Kosong. itu kosong. Hampir belasan tahun, karena di bawah juga dulu pernah ada kuburan juga, kata orang-orang tua dulu pernah bilang. Iya. Akhirnya dia sempatkan waktu, jam 12 kita diajak bertiga, bawa tikar. Ya, ada ritual sendiri, kalau kita sih tidur berdua. Iya. Cuma di samping dia, Yakub di sebelah kiri, saya di sebelah kanan. Iya. Dia di tengah-tengah. Awal pertama dia masih kuat katanya. Muncullah seorang lelaki tua dengan menggunakan kain sama bawa sandal jepit. Maranin dia Yakub ya. Menurut cerita dia, kita sih nggak lihat gitu. Iya. Akhirnya dia bertanya, entah dapat entah enggak juga saya nggak tahu. Kemudian keduanya saya dibangunin, dia udah nggak tahan. Dia bilang kalau ini udah nggak sanggup deh, karena apa? Bentuknya itu udah serem. Digelondongin kepala dia, Idi. kepala melinding ke depan dia. Dia udah nggak kuat, akhirnya kita diajak pulang. Itu Dan sekitar akhirnya saya panggil Madi. Madi. Ala Adi. itu. Akhirnya cuma sampai di situ aja sih. Ah, terus juga yang keduanya pernah yang namanya Tarsum, tukang cincau itu dari daerah Kuningan. Tarsum atau singkatan, Tantan Mesum. Itu dulu di samping SD Gandul 2 ada pembuangan sampah. Oh iya, zaman-zaman itu. Itu ada seperti bunker 2 sampai ke Hindian. Bunkernya akhirnya nggak terpakai, buang sampahnya sembarangan. Terletak pohon jambu Bol. Iya, tahu. Ada Oh, pohon namanya jambu cincalo. ya, ada pohon rambutan Aceh pelat, apa jenis-jenis lah, pohon pisang, pohon pepaya. Itu tahun segitu dulu belum ada listrik ya. Belum. Gelap banget. Akhirnya dia bikin ritual membakar kemenyan sama doa-doa apa nggak tahu juga yang jelasnya. Akhirnya dia muncul, cuma karena Tarsum ini nggak kuat, akhirnya dia kabur. Itu cuma dikasih kaki aja, kakinya itu sebesar pohon kelapa dan bulu kakinya itu kayak apa, jari tangan manusia, itu bulu kakinya aja. Apa tuh? Ya itu jenis kayak genderuwo gitu. Genderuwo. Akhirnya kabur dan nggak dapet apa-apa juga gitu karena nggak tabah. Waduh. Itu pengalaman pengimpoan dulu Iya. ya, minta nomor. Nah, dari nomor. Biar supaya menang forecast. Ya. Oh, mintanya Kita sih cuma ngikutin aja, nungguin. Kalau Yang kita dari Nemenin. Nemenin. Kalau dia dapat pasti kecipratan gitu. Iya. Akhirnya kagak. Pada kabur. Cuma 1 angka doang dapatnya. Harusnya kan 4 angka. Ya, kalau masalah ganjil gaib di Gandul tahun-tahun segitu ya memang gudangnya. Kental ya. Ya contoh rumah kentang, saya A19 apa saya 19 Jalan Pertamina, Kapling Pertamina tuh. Iya. Ya Itu- dulu pernah itu temen gue yang tinggal yang suaminya orang Wati. Suaminya orang Scotland Island, bukan Scotland. Emang rumah itu. Terus gimana cerita rumah kentang itu? Oh, dia datangin paranormal dia sama Ya Sarawijaya kan gini, kalau menurut orang tua yang ya angkatan babi kita lah,
memang yang namanya bau singkong rebus atau bau kentang rebus itu sebenarnya yang dibilang tempat kumpulnya makhluk halus. Oh gitu. Ya, tapi Allah alam ya, itu hanya pendapat. Tapi pernah dibuktikan juga sama kru TV waktu itu Luna Maya juga sempat datang juga kan di sana buat syuting, ya memang benar-benar ada makhluk gaib itu ada. Kentang. Dibilang rumah kentang. Kira-kira Bang Gareng ini pernah nemuin nggak di rumah kentang itu? Kalau saya enggak, saya pernah ketemu itu waktu bertiga. Itu pun kita lagi keadaan bercanda di jalan apa? Murah. Jamhur. Jamhur. Di situ ada saung bekas orang, bukan bekas, masih ditempati untuk dagang es kelapa siangnya. Tapi kalau malam enggak, dikosongin. Kita itu waktu itu berempat. Iya. Si Epen, si Denny, sama anak tukang las tuh yang bikin genset sama Iya. saya berempat. Itu kita ngobrol-ngobrol masih sore lah, kita dari jam 7 sampai jam 9. Awalnya itu kita pakai kamera digital, iseng-iseng foto. Itu kayak biskuit, bulat-bulat, dilihatkan di apa namanya? Di kamera, gitu kan. Kalau banyak yang bilang itu hodam, gitu kan. Awalnya Hodam ya, hodam. kita foto-foto lagi, ternyata kita nggak ngeh kalau di foto itu dia kefoto gitu. Ikut. Nah, akhirnya setelah kita lihat-lihat di kamera tersebut, dia menampakkan dirinya itu kayak persis film Sundel Bolong Susana ya, dengan menggunakan kostum seperti itu, mata pakai eyeshadow bulat-bulat gitu kan. Cuma bentuknya itu antara manusia dengan wajah binatang ya, hampir mirip dengan kucing. Dia punya kumis, rambutnya keriting, panjang terurai gitu. Cuma antara tembok sama dia itu seperti kayak minyak sama air. Kalau kita kan kalau nyender begini kan mentok. Iya. Kalau dia tuh masuk gitu. Jadi kayak seperti ngambang gitu. Ngambang, iya. Ya, itu yang pernah kita lihat itu di kamera. Tapi kalau untuk lihat yang jelas-jelasnya itu belum pernah sih. Belum pernah. Serem orang. Itu kayak Susana di film-film Film-film itu. Sundel Iya, Bolong film itu. Sundel Bolong itu sama. Dia nggak bawa bayi nggak? Enggak, cuman dia punya rambut itu terurai gitu, Kaku. beriak gitu, kaku. Pokoknya ikal, keriting gitu kan. Panjang, Itu kayak- persis. Kayak leak model. Ya kalau lihat kan cuma kepala. Iya. Kalau ini, Enggak, ini mah. ya itu yang dibilang kuntilanak mungkin itu ya. Jadi dia punya mata itu dipakai eyeshadow bulat kayak Susana persis, lihat kalau film Susana mata itu bulat Itu hitam. yang kayak gue ceritain tadi. Hidung juga kelihatan, cuman dia agak kayak macam kayak binatang gitu, nggak Iya. seperti manusia. Bentuk manusia, tapi mukanya Kayak itu kucing. kayak kucing gitu. Itu yang pernah kita lihat di kamera. Iya sih, memang beberapa malam yang lalu begitu pulang dari Alfamart, memang bau kentang apa kuat banget ya. Ya seperti bau kentang, Terus? singkong rebus lah modelnya. Iya, gue bilang siapa sih ngukus singkong malam-malam begini? Kata Napi, Mam, ini kan rumah kentang. Ketakutan dia. Tapi ya yakin aja kita cuma Ya, nggak tumpang usah lewat. jauh-jauh. Almarhum bapak kita itu pulang ngaji malah. Oh ya? Sampai depan sama bengkelnya Uki yang sekarang jadi warungnya Nungki lah sekarang. Iya. Nah, warung Nungki. Itu kan ada rumah saudaranya Pak Ben itu yang orang Makassar sekarang Iya. sama dia. Nah, Pak Haji. Sekarang kan udah dijual juga yang nempatin dia. Itu kan tembok instannya kan tinggi juga tuh. Iya. Sekitar 2,5 meter atau Iya. hampir 3 meter lah. Bapak pulang dari arah Brigif. Itu pulang ngaji. Itu di unjang-unjang kaki gini. Ke arah barat. Bapak tuh langsung balik lagi, nggak jadi pulang, minta antar sama Yani. Iya. Gitu. Pas diantar sama Yani nggak ada, itu bapak benar-benar dikasih lihat. Ituan. Iya, unjang-unjang kaki di tembok itu. Iya, bisa. Lagi madep ke arah barat ngadepin warungnya Masam. Iya. Nah bapak Cep ini almarhum pulang ngaji itu akhirnya nggak jadi pulang, balik lagi minta diantarin sama Yani, baru pulang. Gitu. Tuh bapak pernah ditemuin. Nah akhirnya bukan bapak doang, nah pernah terjadi sebelum bapak waktu itu masih tahun 90 berapa ya, 97 atau 96 lah gitu. Iya. Ada yang nungguin warung itu, saya kemudian begadang sama Iya. RT Sayuti. Iya. Saya nggak boleh pulang, saya mau namanya Berna. Udah lu nggak usah pulang, ntar gua kasih makan deh, rokok Iya. sama ngopi deh, tenang aja sampai pagi temenin gua. Ternyata dia dikasih lihat juga yang seperti bapak lihat, cuma kita orang nggak dikasih lihat. Terus? Tuh, ya akhirnya antara cerita si Berna yang tukang warung sama bapak itu sama gitu, Iya. seperti itu. Gimana? Ya udah cuma seperti itu aja ceritanya.
kalau masalah hal gaib ya digandul nggak ada entah ya nggak hanya digandul aja mungkin di mana-mana sama lah. Oh gitu ya. Tapi banyak ada orang yang juga dikasih tahu. Sebenarnya kalau kita ketemu sama makhluk halus, kalau kita merasa di apa sih kalau orang Betawi bilang dimediin lah gitu. Sebenarnya kita dalam keadaan nggak sadar, kadang dia juga berupa orang yang kita kenal. Tahu-tahu abis kita tegur dia nggak nyaut, tahu-tahu kita nengok ke belakang hilang. Contoh saya pernah di Mustang tahun 92. Iya, cerita waktu masih ada zaman radio Mustang ya sama saya tidur Aristiara. sama security namanya Tony, orang Krukut. Waktu itu memang dia penakut. Udah lu temenin gue jaga deh. Ntar gue beliin rokok gitu kan. Dulu kan kalau dibeliin rokok aja kita udah semangat banget kan karena kita juga masih sekolah, masih anak-anak gitu. Akhirnya dia ngerekam itu apa lagu-lagu dengan kaset kosong ke studio rekaman. Pintunya dikunci 1:30. Nah, saya bangun. Saya lihat kiri kanan nggak ada orang. Begitu nengok ke arah barat yang pas yang bangunan lama lu tempatin dong, yang ada kamar lo. Itu kan ada mau ke kamar mandi, sampingnya kan lapangan bola kecil tuh. Itu persis Mas Harno. Badannya, bentuknya semua mirip Mas Harno. Kita panggil waktu itu nggak nyaut, gitu. Tapi memang mirip-mirip yang orang yang kita kenal. Nah, pada saat kita manggil itu nggak terasa itu makhluk halus. Cuman begitu kita panggil, kita meleng sedikit udah nggak ada, baru Sadar. kepala kita nih gede gitu kan. Nih di sini tebel lah di tungku kita. Itu kita nggak bisa ngomong apa-apa pada saat itu. Hanya ada yang rasa takut, gemeter. Akhirnya karena memang pintu dikunci, mau nggak mau tidur juga di tempat itu, di bangku itu. Ya kejadian seperti itu aja. Oh gitu. Yang pernah kita alami kayak gitu. Pernah lihat tapi tidak yang berbentuk seram, nggak. Hanya menyerupai teman atau orang yang kita kenal. Gitu. Nah, itu yang di Jelambar yang di Jelambar. Nah, pernah juga. Udah tadi Yakub udah cerita, udah cerita. Ya begitulah salah satu cerita yang menyeramkan dari Bang Gareng ini teman-teman. Mudah-mudahan menghibur ya.